Shalom Elohim, salam kasih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi karena ada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi atas berkat dan pimpinan Tuhan karena sepanjang hari-hari yang lepas sampai kepada hari ini kita dapat bersama-sama walaupun kita melalui mungkin hari-hari yang begitu mencabar sepanjang minggu ini. Kita bersyukur sekali lagi karena dapat beribadah kepada Tuhan walaupun kita masih dalam mood PKP ataupun dalam mood beribadah secara online. Makluman kepada semua khususnya jemaat Tuhan di Sabiki Tuntul, walaupun sudah ada pekeliling kebenaran beribadah bersemuka bagi jemaat yang telah lengkap suntikan vaksin 2 dos, bagaimanapun pihak gereja ataupun majelis sidang telah memutuskan untuk menangguhkan kebaktian ataupun ibadah secara bersemuka sehingga ke tarikh yang akan kita putuskan kemudian ataupun sehingga keadaan semasa berdasarkan situasi semasa ini menjadi reda, karena seperti yang kita maklum bahwa case positif COVID di tempat kita ini semakin hari semakin meningkat. Dan ini peringatan untuk sendiri dan seluruh jemaat Tuhan, diingatkan supaya kita terus-menerus melakukan pematuhan SOP dengan ketat. Walaupun ada kelonggaran berkaitan dengan ibadah, namun diingatkan bahwa peraturan pertemuan ataupun aktivitas sosial yang lain masih diperketatkan. Kita elakkan daripada pertemuan beramai-ramai, patuhi pemakaian pelitup muka, elakkan tempat-tempat yang berisiko, dan kita senantiasa amalkan kebersihan diri dan persekitaran. Sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah jemaat yang menjadi teladan dalam mematuhi saranan ataupun perintah kerajaan. Semoga dengan usaha kita ini diberkati Tuhan serta diperkenankan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita dapat menyesuaikan diri dengan cepat dengan keadaan norma yang baru ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran, saudara-saudari turut serta di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan ini. Tuhan telah menolong kami, melindungi kami sepanjang hari-hari yang lepas. Dan sekali lagi atas kesempatan ini kami dapat bertemu secara maya ataupun secara online dalam kebaktian di gereja Sabiki Tuntul lama ini. Kami bersyukur atas perhatian Tuhan, atas pertolongan-pertolongan yang Kau berikan, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik untuk keperluan tubuh jasmani kami, makan minum pakai kami sementara di dunia ini sepanjang hari yang lepas. Kami menyerahkan seluruh masa dan keberadaan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melindungi semua yang terlibat di dalam siaran streaming ini, pribadi yang terlibat langsung dalam mengurus tarbir online ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ibadah ini supaya melalui ibadah ini kami beroleh sesuatu daripada firman Tuhan yang akan diberitakan untuk memberikan kekuatan, bahkan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar
Saudara-saudari yang saya kasih sekali lagi, kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk keuangan. Saudara-saudari yang mempunyai kemudahan online boleh membuat transfer ataupun bank in ke akaun yang akan tertera di screen saudara-saudari sebentar lagi. Bagi mereka yang tidak ada kemudahan internet ataupun perbankan online, Anda akan kumpul di rumah masing-masing dan menghantar kepada bendahari pada masa yang saudara-saudari tetapkan sendiri pada setiap minggu ataupun setiap ujung bulan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan ini, atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Setiap pribadi Tuhan telah melindungi, sehingga hari ini kami ada kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan kepadamu. Persembahan ini adalah ucapan syukur kami, karena kami dapat menikmati kemudahan kehidupan ini dengan baik, menikmati makan minum dengan cukup. Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk melakukan kerja-kerja seharian untuk keperluan kehidupan kami di dunia ini. Kami juga bersyukur atas keuangan yang ada, dan kami juga bersyukur untuk kekuatan jasmani yang Kau berikan hingga kami dapat mengerjakan pekerjaan untuk keperluan ini. Bapa di surga, kami memberikan persembahan ini karena kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati pribadi yang Kau telah pakai utus untuk mengurus tadbir keuangan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Patah konda hai kun sana idika, ngongonmu
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan hari ini karena kami dapat lagi bersama-sama untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan secara online. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menuntun kami sehingga selesainya pendengaran kami firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus, pekerjaan Tuhan ada di tengah-tengah kami sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan kami daripada segala pekerjaan kuasa iblis, kuasa kejahatan yang coba untuk menggagalkan ataupun menghalang kami daripada fokus untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, Engkaulah pertolongan kami, kekuatan dan pimpinan kami sampai selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, kumaha ngawe daten. Akura-akura takauna da gisam da dinendah diteh to alalaid pade kornah diteh katalib nage ngapeng kura pa nga sanang lapis saro-saro takaw kasari at SOP kada nakalingay memakai da sanitizer dahil nang pa to ilanda salah satu cara takaw untuk na mengelakkan da bahaya dila pengkura pa tepinay menginaro masah PKP tetap PKP pengpase kay pa to irina perlindungan kuasa da Tuhan di luar biasa mayawaya datan. Ana entang ito kau at baras da Tuhan tada bayna isuang da Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Man kebaca isuang na terjemahan bahasa Indonesia TB Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tempinay anu dah bagi nang tokoh isuang dat penusuyan dat Alkitab da dusun, isuang dat Bible da dusun. Ada ako katangkabo da pasal da nunun po. Suay ka sumbayang nagi da pagit di ang poparasani ipokyonon da kayo da tit kinarahingan. Nunun po ipokyonon da kayo ang poparasan kasay nari da tit kinarahingan da may kuwad mangunsikaw. Ang iri inda ikasimbayanan da ginawa di mantad it kinarahingan it asuhutan da tulun. O papasimbayan da ginawa ang pamusarahan da kayo inakaysa da dit Kristus Yesus. Ang paparasan ko na po da pangalimpupos ko ay tapinay-tapinay. Ang patupuan na da kayo o pamusarahan da kayo da it kahit sanay di hara abuna. Ang it apatok da rayahan iri na it ang matapot ang iswahan
ik atulit, ik alidam, ik popoy sanam, ik asanam. Wonsayan na da kayo inangapin singilan da kayo, inano da kayo daman tadid da. Imantadid boras di pinaboras ko, ibinasay ko, kinarahinganang itadan da kasimbayanan da ginawa, mamaya da kayo. Budenda tepinai akarang-arang hai takau isuang da penusuyan da beras da dusun. Ini adalah surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi. Jemaah di Filipi adalah kumpulan pertama yang dimulakan oleh Paulus di Eropa. Filipi terletak di negeri Makedonia, sebuah wilayah Empayar Romawi. Paulus menulis surat ini ketika ia dalam penjara karena ia bimbang ada pekerja-pekerja Kristen yang menentang dia dan sebahagiannya mengajarkan ajaran-ajaran sesat di Filipi. Walau bagaimanapun, surat Paulus ini menyatakan perasaan sukacita dan keyakinan bagi jemaah-jemaah di Filipi karena mereka masih percaya kepada pemberitaan Paulus tentang Tuhan Yesus. Paulus juga memperingatkan mereka supaya tetap berani, sabar dan tabah ketika melalui berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan di dalam kehidupan mereka. Paulus menekankan bahwa sukacita, keteguhan hati dan kesabaran dalam Yesus harus menyertai setiap hidup mereka sebagai orang Kristen. Dia juga berharap supaya mereka untuk tetap bersatu di dalam Yesus dan bersukacita bahwa damai sejahtera dari Allah memelihara kehidupan mereka senantiasa. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah sahaja untuk kita ingat, seperti yang Anda lihat di paparan screen pada masa ini. Itulah tema yang akan saya bawakan. Cara-cara mengatasi kekhawatiran. Saudara, bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudah tentunya kita semua memiliki rasa khawatir atau bimbang ketika melihat dan merasakan banyak bebanan ataupun masalah di dalam kehidupan ini. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, penyakit COVID-19 sedang melanda negara kita. Ada banyak orang yang bingung, ada yang terlalu tertekan, ada juga orang yang mencari penghiburan dengan cara tersendiri, ada juga orang yang mencari penghiburan daripada orang lain. Bahkan masalah yang paling ngeri ataupun paling parah yang sering kita dengar adalah masalah peningkatan kes bunuh diri di dalam negara kita. Saudara, harapan kita di sini, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita sebagai orang Kristen yang akan berangan-angan untuk bunuh diri. Iya, itulah harapan kita. Saudara, persoalannya begini, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen dapat berhadapan dengan kekhawatiran dan berbagai masalah dalam kehidupan ini dengan bijaksana?
Agumo cara detulun det tumalip de ketangkabaan isuang det kepesian dite nga haranagi ikentok haranagi it au kentok tepinai guli takau det it baras de Tuhan dit minan takau bacau det tadau baina diri. Bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran? Mungkin tema ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada kita semua. Tetapi untuk masa-masa ini saya sangat terdorong untuk menyampaikannya kembali. Karena inilah kepentingan pada masa-masa ini yang saya lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran? Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebenarnya sudah jelas sekali di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan saya mungkin tidak perlu menjelaskannya panjang lebar karena saya yakin kita semua sudah mendapat gambaran dan bayangan apa yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan khawatir. Paulus menegaskan supaya jemaah-jemaah yang ada di Filipi bahwa jangan khawatir menghadapi semua masalah yang melanda mereka, karena apabila mereka berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan, pasti Tuhan menolong mereka. Paulus mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Artinya apapun yang dihadapi oleh jemaat di Filipi, mereka harus berdoa kepada Allah disertai dengan ucapan syukur. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak khawatir, tetapi kekhawatiran itu kalau tidak terkawal berbahaya dan membinasakan diri kita sendiri. Saudara, ada beberapa jenis orang yang tidak akan khawatir di dunia ini. Ela antakau amnuno haro pira-pira otulun dit au kumanggau dahitiid pembangunan diti. Ela antakau nunung awi ri. Yang pertama, orang gila. Apapun masalah mereka tidak khawatir sebab mereka gila. Yang kedua, orang mati. Orang mati apapun masalah dia tidak tahu dan dia tidak akan rasa lagi. Yang ketiga, orang hutan. Orang hutan apapun masalah kita, dia tetap tidak akan khawatir sebab dia orang hutan. Orang-orangan di sawapadi, apapun masalah yang ada di dunia, mereka tidak tahu apa-apa sebab hanya menghalau burung. Orang robot tidak rasa apa-apa sebab ia robot. Saudara, apakah arti firman Tuhan
yang kita baca pada hari ini. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini jelas sekali. Apabila kita berada di dalam masalah, kita perlu berdoa kepada Tuhan, menyatakan semua itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya jangan khawatir. Tetapi bagaimanakah selagi kita manusia ini? Apakah kita langsung tidak memiliki perasaan khawatir di dalam kehidupan kita? Saudara, pasti setiap manusia yang normal ada perasaan khawatir. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, jangan khawatir. Karena apabila kita berdoa meminta dari Tuhan pertolongan dan petunjuk, semuanya akan beres dengan baik, bahkan membuat kita selalu bersuka cita. Saudara, selagi kita manusia, kita pasti memiliki rasa khawatir. Tetapi jangan sampai rasa khawatir itu yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perasaan khawatir kada pelegese it katangkabaan isuang dat kepesian daten diri dat iri mengontrol dat kepesian daten nga itu kau negi atau perlu dan mengontrol dat katangkabaan daten. Saudara, percayalah Tuhan menolongmu apabila engkau berdoa meminta Tuhan memimpin hidupmu. Percayalah pimpinan Tuhan tidak pernah salah apabila engkau berserah penuh kepada Dia. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tepinai kesianan isu angaran da Tuhan Yesus. Tulun apa dihumarap da Tuhan emiagal dit guas da kayo di mantan nama hiridisan da waig tu se numaruh agamut daw sumuni tumamaw nagi around daw au occurring sera di magadaw au nagi atingkad dat menguak isuang dat kapasian daw ugod din nagi datulun tapinay. Nyatakan semua masalah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diperintahkan firman Tuhan berdoa dengan ucapan syukur. Kenapa, saudara?
Ucapan syukur di dalam doa menandakan kita memiliki iman. Saudara, kita mengungkapkan doa kepada Tuhan bukan untuk memujuk Tuhan atau membuat Tuhan senang hati, lalu Tuhan menjawab doa kita. Kita berdoa karena Tuhan itu ada dan Dialah yang dapat membuka jalan dan menjawab semua permohonan doa kita sesuai dengan keperluan kita. Kita mendapat jawaban doa yang luar biasa dan ajaib dari Tuhan, bukan karena kita banyak berjasa kepada Tuhan, tetapi karena kita dapat dipelihara oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib itu. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada banyak contoh atau peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menolong, memimpin, dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, baik nabi-nabi ataupun umat Israel yang berserah kepada Tuhan. Namun contoh yang dapat kita lihat pada hari ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebuah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging daripadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya luar biasa. Elia dipelihara Tuhan. Elia dipelihara Tuhan karena ia mendengar dan menuruti perintah Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang terjadi di sekelilingnya pada masa tersebut itu tidak menyebabkan Elia terbiar, mati, ataupun mendapat bahaya dari sekelilingnya. Saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Selagi manusia normal, kita memiliki perasaan khawatir. Tetapi satu hal yang harus kita ingat ialah menyatakan kepada Tuhan setiap masalah kita dengan berdoa. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, percayakah kita bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai ke waktu ini? Yang ketiga, saudara,
Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Pengkura tokau datu malib dat katangkabaan idsuam dat kapasipasian tokau ditih sebagai datulun Kristen, memiliki pikiran yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita percaya damai sejahtera ada di dalam Yesus, karena Dialah sumber kedamaian yang sejati. Bahkan Ia juga mengajak kita untuk datang kepadanya pada waktu bebanan hidup kita berat. Kita percaya Tuhan menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu dan tidak boleh lupakan, kita diberikan Tuhan mandat untuk menjaga hati kita, supaya kita sentiasa memikirkan hal-hal yang baik dan tidak bertindak jahat lalu menjauh daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, hal ini menegaskan supaya kita menjaga hati kita, sama seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam Filipi 4. Saudara, demikian juga dengan masalah. Walaupun tidak ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita berprasangka, mungkin ini masalah gangguan setan ini. Katakanlah seperti itu. Sedangkan kita tidak cukup berehat bekerja, sehingga kita pun tidak merasa sehat. Saudara, tahukah kita pikiran yang jahat, hati yang jahat, itulah ruangan bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, merosakkan hati nurani kita yang benar, pimpinan Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ditambah dengan pikiran kita yang jahat. Contoh, berprasangka buruk dengan orang lain. Meskipun orang lain tidak melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, kalau
kita memiliki prasangka yang buruk kepada orang lain, itu menjadi suatu ruangan bagi iblis dan tindakan jahat di dalam kehidupan kita terjadi. Contohlah, kita kehilangan sesuatu di rumah kita, lalu kita berprasangka buruk dengan jiran di sebelah rumah kita. Mungkin durang si anu yang pergi curi ini. Saudara, kalau kita sudah ada prasangka buruk dengan orang lain, kalau kita layan itu, maka hal itu akan benar-benar menjadi buruk. Sedangkan itu pada mulanya adalah pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Saudara, firman Tuhan di ayat ke-8 mengingatkan kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita berpikir sakit saja, sedangkan kita sebenarnya tidak ada sakit apa-apa, lama-lama pikiran kita yang sakit itu menyebabkan kita betul-betul sakit. Kalau kita pikir corona saja yang bikin sakit kita, lama-lama kita sakit corona. Saudara, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini? Pertama, bersukacitalah dalam Tuhan selalu, karena apabila Anda telah menyerahkan semua masalah pada Tuhan, Ia pasti memberimu jawaban yang ajaib dan luar biasa. Dia dapat diandalkan. Yang kedua, belajarlah menyatakan semua masalah Anda kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur selalu, karena itulah buktinya kita percaya penuh kepada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, belajarlah memikirkan hal-hal yang terbaik yang akan terjadi dalam hidupmu, karena selagi Tuhan bersamamu, Anda pasti berdiri sebagai pemenang. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Yang keempat, pikiran dan hati yang jahat tidak membawa apapun yang baik dalam hidupmu. Jadi, hiduplah dalam pimpinan Kristus, maka jiwamu penuh kedamaian. Itulah artinya sukacita dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, karena sampai ke waktu ini kami dapat mendengar pemberitaan firman Tuhan, meskipun kami tidak dapat bersama-sama di dalam gereja untuk memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami selama kami melalui pandemik pada masa-masa ini. Berilah kami perlindungan, pimpinan, penjagaan, dan kekuatan untuk melalui semua masalah yang kami hadapi pada masa ini. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit. Berkati hidup kami Tuhan, dan biarlah kami tetap memikirkan hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kami, karena kami meyakini
kuasa Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan hidup orang yang benar. Ya Tuhan, ini doa kami. Berkati semua orang-orang Kristen yang sempat mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini secara online, dan berkati semua pemimpin gereja dan semua orang-orang Kristen yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini di seluruh dunia. Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Kita akan berdoa untuk penutup, dan kita sudah berada di akhir ataupun penghujung kebaktian online ini. Walau bagaimanapun, suka saya ingatkan tentang beberapa perkara doa yang perlu kita doakan bersama-sama. Yang pertama ini kita berdoa untuk keperluan kita masing-masing, perlindungan untuk seluruh keluarga kita. Yang kedua, kita berdoa untuk teman-teman kita yang bekerja di mana saja, di luar daripada daerah Ranau, Sabah ataupun di Semenanjung. Kita berdoa bagi mereka yang bekerja di barisan hadapan, mereka yang terlibat secara langsung dalam pandemik ini. Kita doakan karena ada beberapa jemaat kita yang bekerja di bagian barisan hadapan ini. Mereka yang sukarelawan dalam menangani pandemik ini juga kita doakan. Kita berdoa khusus untuk sidang kita terus-menerus, supaya dalam pimpinan Tuhan, supaya jemaat Tuhan yang sudah setahun ataupun mendekat 2 tahun yang kita tidak dapat beribadah di gereja dengan begitu baik, kita berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu dan kita ada kesempatan untuk bertemu secara bersemuka. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan ini. Pertama, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar melalui hamba-Mu Pastor Nixon. Kiranya hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan akan berikan kepada dia terus-menerus, agar ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan lebih baik, dengan lebih mantap pada masa-masa akan datang. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bekerja di mana saja, yang mereka yang masih belajar maupun mereka yang sudah beroleh kerjaya dalam bidang-bidang tertentu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya di dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk sidang ini, walaupun kami sudah lama tidak bersemuka di dalam kebaktian nyata ataupun bersemuka, tetapi kami percaya berkat dan pimpinan Tuhan adalah sama dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu tetap menyertai setiap orang yang percaya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya pekerjaan kami sepanjang minggu hadapan ini, mulai esok hingga hari Sabtu akan datang ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami doakan mereka yang bekerja di sektor awam, di sektor swasta ataupun di sektor-sektor lain yang bekerja sendiri, berniaga dan sebagainya. Kami doakan semua pekerjaan baik ini supaya dapat kami kerjakan dalam pimpinan dan tangan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, khususnya sidang Kidung Lama ini, supaya di dalam pimpinan Tuhan senantiasa, supaya nanti apabila tiba waktunya kami dapat bersemuka, Tuhan memimpin kami bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih setia dan perlindungan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga kita, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Terpujilah Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi, dan kami akhiri ibadah online ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah ini dari mulai sampai akhir. Selamat berhari Minggu. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi